semua, kelas 3 SD Muhammadiyah 5 Jakarta. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Oke. Ya anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat kembali belajar seperti semula. Walaupun kita belajarnya dari rumah. Sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu mau tanya dulu nih, kalian udah sholat duha belum? Kalau belum, di stop dulu videonya, kemudian kalian pergi sholat duha, dan kalau sudah selesai sholat duha, boleh dimulai lagi menonton videonya. Nah, kalian pasti sudah membaca modul pembelajaran hari ini ya. Materi pembelajaran kita yang pertama adalah cara merawat tumbuhan, dan yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Setelah pembelajaran kita selesai, Bu Indi harap kalian dapat mengetahui langkah-langkah perawatan tumbuhan. Dan yang kedua, kalian dapat membuat pertanyaan mengenai cara merawat tumbuhan untuk wawancara. Dan yang ketiga, Ibu harap kalian dapat mengetahui hak dan kewajiban anggota keluarga kalian di rumah. Untuk itu, yuk kita mulai belajarnya. Kita baca teksnya bersama-sama ya. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, berikut ini petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Ya, kita lihat yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Yang ketiga adalah masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel, tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Kemudian yang selanjutnya, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh ya, sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan menyiram. Yang kelima adalah pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Dan yang terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran, letakkan pot di tempat yang diinginkan. Tempatnya harus terkena sinar matahari ya, supaya tumbuhannya dapat tumbuh subur. Ya, setelah Siti mengetahui cara perawatan atau menanam tumbuhan yang dengan cara membaca buku, nah Siti ingin mengetahui lagi cara merawat bunga yang lain, yaitu bunga mawar. Nah, ia mendatangi seorang penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Ya, jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya atau biasa disebut wawancara. Nah, kita dapat menemukan informasi dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Ya, kegiatan yang dilakukan Siti adalah wawancara. Itu namanya wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan mencari informasi dengan bertanya kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Seperti contohnya pada kegiatan yang Siti lakukan. Yang menjadi narasumber adalah penjual bunga. Dan yang mencari informasi adalah si Siti.
Nah, sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus membuat pertanyaan supaya informasi yang kalian temukan atau yang kalian gali itu lebih banyak. Nah, apa saja sih kata tanya yang kita gunakan? Pertama adalah apa, dan yang kedua adalah di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, kita bahas satu persatu ya. Apa itu untuk menanyakan hal atau peristiwa. Contohnya, permisi Pak, apa yang Bapak tanam? Nah, itu adalah contoh untuk bertanya apa. Yang kedua adalah di mana. Di mana adalah kata tanya yang kita gunakan untuk menanyakan suatu tempat atau tempat terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya, di mana Bapak bisa menanam tanaman ini? Nah, itu contoh dari pertanyaan di mana. Yang ketiga adalah kapan. Kapan adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Contohnya, Pak, kapan ya kita boleh menanamnya? Pak, kapan ya kita boleh menyiram tanamannya? Nah, itu kata tanya kapan. Dan yang keempat adalah siapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nama orang, nama manusia, atau orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kelima adalah mengapa. Mengapa adalah kata tanya untuk menanyakan sebab sebuah peristiwa. Contohnya, Pak, mengapa kita harus menaruh tanaman di tempat yang terkena sinar matahari? Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana adalah kata tanya untuk menanyakan suatu keadaan atau suatu cara. Contohnya, Pak, bagaimana ya caranya untuk menanam tumbuhan? Bagaimana ya caranya untuk merawat tumbuhan dengan baik? Nah, itu adalah contoh bagaimana, kata tanya bagaimana. Nah, itu tadi adalah kata tanya yang bisa kalian gunakan dalam menyusun daftar pertanyaan sebelum kalian melakukan wawancara. Ya, kita ulang lagi ya. Yang pertama adalah apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi ada 6 kata tanya ya. Nah, dalam kegiatan wawancara yang Siti lakukan bersama penjual bunga, di situ terdapat hak dan kewajiban. Apa saja hak dan kewajibannya? Contohnya, hak Siti adalah mendapatkan informasi dari si penjual bunga. Kewajiban si penjual bunga adalah memberikan informasi. Nah, apa sih hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu atau kegiatan yang harus kita lakukan. Dan kita akan mendapatkan hak kita setelah kita melakukan kewajiban. Oleh karena itu, hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, selain itu, di dalam suatu keluarga, dalam sebuah keluarga juga ada hak dan kewajiban. Coba Ibu mau tanya, dalam keluarga itu ada anggotanya kan? Nah, siapa aja sih anggota keluarganya? Ya, benar. Yang pertama ada ayah, yang kedua ada ibu, dan yang ketiga adalah ada anak-anaknya. Nah, ketiga objek ini itu memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Apa sih kewajiban ayah? Ya, benar. Kewajiban ayah adalah melindungi keluarganya dan mencari nafkah. Kalau ibu? Ya, kewajiban ibu adalah mengurus anak-anaknya dan mengurus rumah tangga. Sedangkan kewajiban anak-anak atau kewajiban kalian apa?
Ya, kewajiban kalian atau kewajiban anak menghormati orang tua, belajar dengan tekun, serta tugas-tugas yang harus kalian lakukan di rumah. Contohnya, seperti misal kalian diberi tanggung jawab oleh orang tua untuk menyapu halaman setiap pagi. Nah, itu pun juga termasuk kewajiban yang harus kalian lakukan. Jadi bukan hanya menghormati orang tua dan belajar saja ya. Selain kewajiban, kita juga harus mengetahui hak kita apa sebagai anak. Haknya ayah apa, haknya ibu apa. Nah, ini dia. Hak ayah dan ibu di rumah adalah untuk dihormati dan diberikan kasih sayang oleh anak-anaknya. Dan hak kalian adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Selain itu, hak anak juga harus terpenuhi. Dipenuhi kebutuhannya seperti makan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Nah, tapi jangan lupa ya, hak dan kewajiban harus seimbang.